Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya ya sambungan dari minggu kemarin, akan saya coba bahas tentang, kelanjutan daripada materi perencanaan ya. Minggu ini, saya mencoba membahas tentang hambatan dalam perencanaan. Di sini ada 8 ya, bisa kalian baca untuk hambatannya apa saja ya. Antara lain di sini kurangnya pengetahuan tentang organisasi, lingkungan, selanjutnya ketidakmampuan dalam peramalan. Peramalan di sini dalam arti budgeting ya, meramalkan, memprediksi apa yang akan terjadi. Ini tentu berdasarkan kepada hal-hal yang sebelumnya terjadi ya, hal yang sudah dialami oleh suatu organisasi atau perusahaan di periode-periode sebelumnya. Kemudian ada ketakutan, akan kegagalan ya, kemudian biaya tentu saja, kurangnya rasa percaya diri dan ketersediaan, tujuan ini sangatlah relatif atau sangatlah kurang. Bagaimana cara mengatasi hambatan ini? Tentu saja dengan melibatkan para pegawai, melibatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan, baik baik itu, keuangan maupun sumber daya manusia, peralatan yang mendukung ya. Menyadari adanya dampak perubahan, adanya pola perencanaan ya yang baik, ya tentu ini akan, paling tidak meminimalisir adanya hambatan yang akan terjadi di, kemudian hari. Selanjutnya ada juga, manajemen by objektif, di mana di sini penetapan tujuan merupakan partisipasi yang diharapkan, ini menurut daripada Peter Drucker. Kemudian adanya efektivitas MBO, ya adanya komitmen antara manajer puncak dengan para individu yang bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Kelemahannya daripada MBO ini tentu saja banyaknya menyerap tenaga dan waktu yang banyak, kemudian pekerjaan administrasi yang cukup rumit ya, dan ini tentu saja mengeluarkan effort yang cukup besar. Langkah dalam memecahkan MBO ini, ya kelemahan MBO ini tentu saja adanya umpan balik atau review antara yang terlibat dalam satu organisasi, kemudian penetapan tujuan yang jelas, ini tentu saja sangat membantu dari satu organisasi. Adanya perencanaan strategis, ini juga dapat menghambat suatu, apa namanya, hambatan yang mungkin timbul ya dengan perencanaan strategis ini tentu saja dapat diprediksi apa saja yang diinginkan oleh pasar, motivasi secara spesifik, kemudian dapat, mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Analisis strategi ini tentu saja menggunakan analisis lingkungan, tentu, tidak terlepas daripada sumber daya yang ada. Kemudian mengidentifikasi kesempatan strategis, bagaimana keputusan yang ada, yang telah ditetapkan, kemudian dengan mengevaluasi apa yang menjadi tujuan strategis daripada satu perusahaan. Tingkatan strategis di sini ada tingkatan korporasi, unit bisnis, dan tingkatan fungsional. Ya, untuk tingkatan korporasi di sini lebih kepada pendekatan nilai dan unit bisnis. Pendekatan nilai tentu saja berhubungan dengan strategi umum yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Kalau unit bisnis tentu saja, berdasarkan kepada, eee, apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, kegiatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi unit bisnis ini, tentu diadopsi dari Porter ya ahlinya, yaitu di sini ada halangan pemasok, kekuatan pelanggan, ancaman produk substitusi, ya kalau dia memiliki produk pengganti atau substitusi, ini merupakan suatu ancaman karena bisa beralih ke produk tersebut, ya. Kemudian ada implementasi strategi dan struktur. Menurut Kadler di sini struktur mengikuti strategi melewati 3 tahap, yaitu unit, fungsional, serta multi divisi. Perencanaan manajer puncak atau CEO atau Chief Executive Officer, ya tentu saja peranan, daripada manajer puncak di sini lebih kepada bagaimana visi yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan misi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi cara pencapaiannya melalui misi yang ditetapkan. Nah ini struktur daripada, peranan CEO tadi ya.
Ini ada identifikasi tujuan, analisis lingkungan eksternal, kemudian menganalisis peluang, ya, kemudian di sini ada analisis sumber daya. Jadi analisis eksternal juga menganalisis sumber daya yang ada. Jadi eksternal dan internal. Kemudian dari internal ini ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Biasanya dapat dilihat pada analisis SWOT ya. Nanti untuk mata kuliah manajemen strategik untuk kelanjutan daripada penerapan visi misi dari suatu perusahaan. Kemudian tetap diadakan kalau untuk dari lingkungan eksternal adanya peluang dan ancaman, yaitu opportunity dan threat. Kemudian dari opportunity, threat, dan strength weakness akan dirumuskan suatu strategi. Nah, ini ada implementasinya, kemudian dievaluasi hasilnya, apakah efektif ataupun tidak. Kemudian tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan, di sini menentukan masalah, kemudian mencari informasi secara lengkap, ya, dan mengobservasi. Selanjutnya, melaksanakan metode perencanaan, meletakkan planning, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Membuat sintesis, mengatur urutan, waktu, dan mengadakan evaluasi. Ini selalu ya diadakan evaluasi karena takutnya apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan berjalan melebihi target yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada di dalam evaluasi penilaian. Perencanaan yang baik itu bagaimana sih ya? Kita bisa dilihat di sini adalah mengetahui sifat ataupun ciri prinsip rencana. Kemudian memandang proses perencanaan. What, when, how, who, where, why. Apa yang direncanakan, kapan waktu yang tepat, bagaimana cara mencapai apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Nah, ini siapa pelaksananya. Dan di mana akan dilaksanakan dan kemudian mengapa diperlukan suatu perencanaan. Nah, ini harus selalu menetapkan di dalam perencanaan. Kemudian memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah. Ini mengetahui sifat hakikat, mengumpulkan data ya, menganalisis data-data, menentukan beberapa alternatif, memilih cara terbaik, pelaksanaan execution, serta penilaian hasil. Ini selalu dilaksanakan dalam problem solving. Baik, untuk materi perencanaan demikian saya bahas ya. Semoga dapat dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.